Cung, siapa yang pernah lihat kelakuan pengendara motor yang bikin geleng-geleng kepala? Saya nih yang mengacukan jari. Kalau saya mah kayaknya setiap hari melihat kelakuan mereka yang ada-ada aja. Masuk jalur busway, nggak pakai helm, sampai ada yang atraksi loh. Halo, saya Brigadir Sarah di Lapor NTMC. Sahabat Lantas, terima kasih ya atas antusiasnya mengirimkan video. Apa aja nih kelakuan pengendara motor yang ngebuat saya sampai haheho kali ini? Gak usah berlama-lama, cus kita lihat videonya. Nah, sahabat Lantas, video pertama ini dari @no_name. Welcome to Indonesia, dude. Apa ya videonya? Kita lihat yuk. Ternyata masuk jalur busway. Kalau yang begini saya ketemunya tiap hari nih. Aduh. Yah, ngumpet-ngumpet kan dia. Nah, ketahuan deh sama petugas. Ini yang bahaya nih sebenarnya sahabat Lantas. Supaya menghindari tidak terlihat oleh petugas, kadang si pengendara-pengendara ini jadinya mepet-mepet ke kendaraan besar. Padahal di kendaraan besar itu tuh ada yang namanya blind spot. Tentunya sangat berbahaya ya untuk keselamatan si pengendara-pengendara ini. Selain mereka ini melawan peraturan dalam berlalu lintas dengan masuk ke jalur busway. Udahlah motor kecil, egoisnya besar sekali ya. Ganggu jalur operasional bus Transjakarta aja nih. Yang udah tahu udah bukan jalannya nih buat bermotor, tapi masih aja dilintasi. Oke sahabat Lantas, lanjut yuk ke video yang kedua. Ini ada hampir sama nih. Dari @Sandi Pratama, judulnya paniknya berasa banget. Aduh, apa ya yang bikin panik? Kita lihat yuk. Wah, kalau ini mah ini judulnya adalah angkat beban tidak pada tempatnya. Definisi kalau kepepet semua bisa dilakukan ya, tiba-tiba jadi kuat, strong, tapi ternyata ya kena deh sama petugas yang ada di lapangan. Siap-siap aja nih menerima akibatnya karena melanggar peraturan dalam berlalu lintas. Udah tahu ya berat, tapi tetap aja dipaksain. Padahal jalan sebelahnya tuh ada loh dan gak macet, lancar banget. Kok ya malah pilih lewat jalur busway? Ganggu aja. Ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Sahabat Lantas, patuhi tata tertib dalam berlalu lintas ya, kalau nggak mau kena denda, apalagi melewati marka jalan yang tidak sesuai. Kita lanjut ke video yang ketiga yuk sahabat Lantas. Video yang ketiga ini dari @anita_darusia. Hahaha, Sima salah tempat nih, mana sok keren lagi. Apa yang sok keren ya? Yuk kita lihat. Endingnya sesuai harapan netizen nggak ya? Yuk kita tungguin. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ya, bener kan? Sesuai sama harapan netizen sekali endingnya ini. Nice. Duduh, ngilu banget ya saya. Di awal sih memang kita respect ya, karena dia menaati aturan dalam berlalu lintas dengan menggunakan helm, tapi endingnya malah melakukan atraksi yang dapat membahayakan diri di jalan. Padahal kita harus menjaga keselamatan sesama pada saat di jalan raya nih sahabat Lantas. Tahu nggak sih sebenarnya gunanya jalan raya tuh apa sih? Ya, jalan raya itu bukan tempat untuk atraksi, tapi untuk mematuhi tata tertib selama berkendara.
Sesuai dengan Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 287 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Pengingat nih untuk sahabat lantas, kalau mengendarai motor itu dengan wajar-wajar aja ya, sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, kalau mau atraksi mah mending daftar ajang balap motor aja kali ya. Nih video yang keempat, kiriman dari @Putri_Alita. Satu kata untuk pengendara NMAX, syukurin. Oh, naik ke trotoar yang udah jelas kan? Yah, nyangkut deh. Udah tahu nih trotoar khusus untuk pejalan kaki. Malah dipakai untuk lewat motor. Aduh, si bule ini ya, kok malah seenaknya aja sih lewat trotoar. Sahabat lantas, siapa sih yang sering ngelihat kejadian ini atau pernah jadi salah satu penumpang yang terpaksa? Sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 284 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ingat ya sahabat lantas, trotoar itu kan untuk pengguna jalan kaki supaya aman dan nyaman. Jangan malah membahayakan ya. Video kelima ada kiriman dari @neng_suci02. Ih, greget deh sama mbak yang nabrak. Nah, Neng Suci greget kenapa? Kita lihat yuk. Astagfirullah. Ya? Loh, kok balik marah? Padahal dia yang salah ya, udah berkendara dengan kecepatan tinggi, menabrak, tidak menggunakan helm, malah dia yang marah. Udahlah dia yang salah, nggak pakai helm, nabrak dagangan orang, kok ya malah mbak yang marah ya? Video keenam nih, sahabat lantas, kiriman dari @mirwan382. Si abang malah mampir beli gorengan. Kita lihat yuk. Engkau pulang dulu bersamaku. Nah, ini nih yang salah. Mengganggu konsentrasi saat mengemudi itu tidak boleh ya. Salah satunya adalah bermain handphone. Makanya kalau sedang berkendara, jangan sambil bercanda, apalagi main handphone. Padahal mas di depannya tuh udah berkendara dengan baik ya, walaupun saya lihat-lihat juga nggak pakai helm. Sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 291 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Selain itu ya sahabat lantas, main handphone juga dilarang karena seperti di video ini nih, mencelakai orang lain endingnya. Berdasarkan Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 283, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dan yang terakhir ada video kiriman dari @armanda.lutfi2. Belum paham arti marka ya? Gak lihat apa garis putihnya? Coba kita lihat yuk. Aduh.
Kayaknya ini sambil ngantuk-ngantuk juga nih, makanya jadi melewati marka jalan ya. Nah, sahabat lantas perlu diketahui jika melihat marka jalan melintang tidak terputus, maka tidak boleh berpindah jalur ya. Walaupun sudah kasih lampu sen dan keadaan jalanan sepi apalagi malam-malam. Nah, ketentuan Undang-Undang LLIJ nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Lumayan banget loh. Hingga melukai atau merusak kendaraan lain sesuai Undang-Undang LLIJ nomor 22 tahun 2009 pasal 310 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Perlu dipahami kembali ya sahabat lantas mengenai marka jalan selain untuk menambah ilmu juga supaya kita aman saat berkendara. Sahabat lantas, setelah nonton video tadi pasti langsung kebuka deh kesadaran kita soal pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Nah, sekarang tinggal kita yuk contohin hal-hal baik selama berkendara di jalan biar gak cuma selamat sampai tujuan, tapi juga bebas dari yang namanya denda-dendaan. Terima kasih ya sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silahkan kirimin lagi nih video laporan lainnya melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website Korlantas Polri di korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Sarah, sampai jumpa di lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.